berapa sih idealnya kandang untuk kambing baik koloni maupun individu? Pada umumnya relatif kesukaannya masing-masing, tetapi saya akan memberikan patokan berkaitan dengan ukuran kandang untuk kambing individu breeding. Kalau ini kambing individu penggemukan, pembesaran. Kalau kambing breeding itu idealnya secara yang baik gitu adalah ukurannya kurang lebih 1,5 meter, musuh 2 meter. Artinya lebar 1,5 meter, panjang 2 meter. Dan kemudian di bawah tempat makan ini sebaiknya diberikan di sini ini diberikan kandang sumputan untuk anaknya. Artinya di sini dikasih ruang lagi, ruang kosong. Artinya ada tempat lagi di sini yang lebar, artinya khusus yang bisa buat masuk anaknya. Nah, ini kurang di bawah tempat makan ini 1,5 meter itu dikasih ruang di bawah tempat makan ini yang khusus untuk masuk anaknya. Sebabnya kenapa? Karena untuk menghindari indukannya yang bergerak agresif dan aktif, agar supaya anakannya aman, tidak terinjak-injak, dan artinya selamat, agar tidak terjadi masalah-masalah anak itu tiba-tiba sakit, tiba-tiba kejang, atau yang peternak rata-rata tidak tahu. Artinya sebabnya kenapa kok tahu-tahu sehat, awalnya sehat tahu-tahu sakit, dikejang-kejang, atau seperti masuk angin, seperti stroke. Sebenarnya itu bisa disebabkan karena terinjak-injak akibat agresifnya indukannya. Ini yang perlu difahami oleh peternak semuanya. Kalau itu berkaitan untuk breeding dan ingin membuat kandang individu. Terus kalau berkaitan dengan kayu lantai, kalau ngomongnya lantai, ini sebaiknya lantainya yang lebarnya itu 10 cm, lebarnya 10 cm, dan ketebalannya itu 3 cm. Itu idealnya untuk lantai kambing yang untuk individu. Termasuk jikalau memang pemirsa ingin membuat kandang koloni. Kandang koloni itu tanpa ada sekat, artinya bejantan dan betinanya semua dicampur. Berapa sih ukuran ideal kambing yang untuk kandang koloni? Kalau kisaran betinanya itu 10, bejantannya 1, maka idealnya untuk lebar dan panjangnya kandang untuk koloni adalah 3 meter dikali 5 meter. Itu sudah cukup untuk ukuran 10 ekor betina dan 1 bejantan. Dan tetap artinya dikasih ruang khusus yang untuk anakan-anakan itu. Artinya kalau kandang koloni itu di sampingnya ada ruang pintu keluar untuk anak-anakan bermain. Agar supaya apa? Ketika ada indukan agresif, bejantan agresif, masa kawin dengan indukan koloni yang indukan dicampur itu, anak-anak yang barusan lahir itu bisa menyingkir dia. Menyingkir, memisahkan diri dengan pejantan dan betina dewasa. Itu naturalnya seperti itu. Kalau berkaitan dengan idealnya kayu yang untuk lantai sama, artinya lebar 15 cm, ketebalan 3 cm. Ini untuk kayu apa? Terus kemudian kayu apa sih yang baik untuk kandang kambing agar bertahan lama, tidak cepat busuk? Sebaiknya cari kayu akasia daun kecil atau akasia daun lebar. Untuk lantainya sebaiknya kalau bisa cari kayu
nangka. Kayu nangka itu yang sudah tua itu untuk lantai lebih awet dan juga tahan terhadap kencing kambing. Artinya bertahan lama dan tidak cepat busuk dan juga tidak cepat rusak. Jikalau lantai kayu nangka itu tidak bisa didapatkan, ya sebaiknya pakai kayu akasia daun kecil ataupun daun lebar. Itu kalau untuk lantai kambing. Artinya pemirsa, kalau berkaitan dengan bambu, lantai bambu, sebaiknya bambu itu jangan terlalu dibelah terlalu banyak. Maksimal satu bulatan bambu itu cuma dibagi 3 saja. Tetapi perlu ada yang namanya penopang di bawahnya, agar biasanya bambu itu kan tidak rata, sulit untuk lurus. Maka kemudian di sela-sela itu ada penopang agar supaya bambu itu kuat, tidak melintir, tidak melengkung gitu. Kalau bisa setiap talinya jangan dipaku. Kalau usus bambu sebaiknya dianyam, ditali anyam agar lebih kuat dan aman. Itu kalau berkaitan dengan lantai bambu, itu harusnya jangan dipaku tapi tali diikat dengan anyaman. Itu yang lebih baik dan lebih safety untuk peternak-peternak dimanapun berada. Ini kita lihat stok kambing milik Juragan Budi Cempe Farm yang beralamat di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Ke depan saya juga akan meliput berkaitan pengiriman, karena saya sering tidak mengikuti juragan-juragan untuk melakukan pengiriman ke berbagai daerah. Ini sebenarnya kambing-kambing stok menjelang Idul Adha itu udah banyak yang kosong. Banyak yang kosong karena sudah dikirim ke berbagai daerah, baik itu di Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Palembang, Jakarta. Ini karena saya tidak pernah mengikuti pengiriman ke beberapa kota. Artinya ke depan saya mudah-mudahan menyampaikan kepada Juragan Budi Cempe Farm. Ke depan saya akan minta untuk dikabari pengiriman-pengiriman ke berbagai daerah. Artinya mudah-mudahan agar supaya pemirsa mengetahui dan bisa menyimak lebih lengkap berkait dengan kambing, ternak kambing. Nah ini rata-rata harga 1.200.000 ini, rata-rata ini 1.100.000 sampai 1.200.000. Nih, kambingnya baik-baik, sehat-sehat ini. Kalau menjelang Idul Adha ini stok kambing hampir artinya melimpah. Walaupun melimpah tapi pengiriman terus rutin karena memang permintaan yang sangat luar biasa. Kalau pemirsa memang ingin memesan kambing baik itu pejantan maupun betina maupun untuk breeding, bisa menghubungi langsung nomor-nomor telepon yang saya berikan di channel-channel sebelumnya atau sekarang. Artinya ini untuk breeding jenis kambing apapun, asal artinya bisa pemirsa semua inginkan. Mudah-mudahan Budi Cempe Farm yang beralamat di Desa Pendowo, Kecamatan Bangunrejo bisa mengupayakan, apalagi setelah Idul Adha ini semua peternak yang kecenderungannya suka ngebok pejantan-pejantan calon-calon yang masih kecil itu untuk dibesarkan lagi, ini kecenderungannya pasti sangat banyak. Artinya pasti pedagang akan berupaya mencari bahan-bahan yang cocok untuk dibesarkan lagi dengan harga yang relatif murah dan menguntungkan. Kalau biasanya di sini di beberapa kampung di lingkup Kecamatan Bangunrejo khususnya, ini memang
pesen ke Budi Cempe Farm itu bakalan yang seperti ini nih. Ini yang mudah untuk dibesarkan dan harganya masih terjangkau dan menguntungkan sekali. Artinya ini standar, relatifnya standar untuk dibesarkan dalam waktu 3 bulan. Ini peternak yang sukanya ngebok kambing ini pasti mendapat keuntungan yang banyak dan juga melimpah. Ini yang stok-stok untuk bakalan dibesarkan pasca Idul Adha jelas. Ini banyak dicari yang sejenis ini. Besarnya segini banyak yang dicari ini. Kalau yang segini ini untuk waktu 1 bulan 2 bulan. Untuk pengepok yang cepat pengen menghasilkan uang yang banyak, ya ini yang ukuran segini. Ukuran 1 juta, 1.100.000, 1.200.000 itu dalam waktu 1 sampai 2 bulan itu bisa digenjot dengan pemberian pakan yang baik, pasti bisa menghasilkan yang cukup banyak. Nah, ini kambing juaranya ini kambing juaranya milik Budi Cempe Farm ini. Kambing juara 2 ini. Ini kambing juara 2. Kita lihat, ini kambing juara 2 yang kemarin sudah menyabet juara 2 ini milik Budi Cempe Farm ini. Nih. Ini makannya konsentrat seperti kemarin saya liput di pabrik itu. Ini makannya konsentrat, terus dicampur dengan singkong. Singkong ini konsentrat lengkap yang biasanya buat campuran bahan makanan khusus untuk ternak kambing. Nah, ini itu pakan ini daun singkong. Daun singkong ini udah berapa hari, Mas? Ini sekitar 10 hari ini. 10 hari ya? Ini belum dicampur apa-apa ya? Belum ya? Belum, ini masih murni daun singkong. Masih murni daun singkong. Iya. Ini kalau satu plastik ini untuk berapa ekor kambing, Mas? Kalau satu plastik ini apa ya, banyak juga sih. Kalau sini kandang lagi penuh, sehari habis. Satu plastik sehari penuh. Untuk kalau kandangnya penuh ya? Penuh, habis sehari. Stoknya lumayan banyak. Ini konsentratnya ya, ini ya? Iya. Ini konsentratnya ya? Oh, ini pemirsa, ini konsentratnya. Ini daun singkong, stok daun singkongnya banyak. Berapa embung ini daun singkong? 7 ya? Oh, ini konsentrat. Ini konsentrat yang kemarin saya liput pabriknya. Ini sebagai campuran utama ini. Ini campuran utama. Terus kalau ini DDGS ini. Ini DDGS ya? Iya. Ini DDGS belum dicampurkan ke konsentrat. Ini konsentrat ini. Nah, ini daun singkongnya. Tuh. Ini stok kambingnya udah mulai habis ini berarti. Juragan Budi lagi keluar tapi ya, lagi keluar. Mungkin sedang mengambil barang kambing artinya. Ini tadi yang ngurusin kandang mengatakan sedang keluar dan tidak ada di rumah. Oh, ini mau dicampur ya? Mau dicampur. Kalau ukuran berapa pencampuran? Satu ini. Ini. Oh, jadi satu ini onggok singkong, 2 ini. Kalau sentratnya? Sentratnya ya Diukur Pak kira-kira lah ya. Dikira-kira. Tambah itu apa? Kasih garam. Mungkin diaduk. Oh, Tambah lagi. masih ditambah lagi ya. Garam, bungkil masih diaduk ya. Selain memang ada konsentrat lengkap ya. Makan konsentrat lengkap ya. Itu pemirsa, kalau untuk makanan di
Budi Cempe Farm itu selain konsentrat lengkap yang pabriknya kemarin saya liput, juga ada ditambah lagi bahan-bahan lagi. Nah, ada DGGS, ada daun singkong, ada onggok, itu onggoknya 1 embung, daun singkongnya 2, masih dikasih garam dan lain sebagainya, bahan-bahan untuk artinya memperbesar lagi, artinya kambingnya biar gemuk-gemuk, sehat-sehat itu. Kalau berkaitan dengan konsentrat lengkap, ya bisa lihat di YouTube. Kemarin pabriknya secara khusus saya liput, yang kebetulan memang pemiliknya boleh diliput. Artinya itu untuk stok seluruh peternak yang ada di Lampung Tengah, khususnya di sini sudah mengenal konsentrat itu cukup baik, komposisinya, nutrisinya gitu kan. Harganya juga 2.300 di tempat, pengiriman di sini sampai sini 2.500 gitu kan. Oleh Budi Cempe Farm masih dicampur lagi, dicampur lagi dengan bahan-bahan yang lain, walaupun sentrat itu adalah makanan pokok yang memang diberikan kepada kambing-kambing. Terima kasih.